Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi pada subuh hari ini untuk melanjutkan kajian fikih muamalah. Kita tahu bahwa ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini di ayat yang ke-222 itu ada satu ayat yang panjangnya itu sampai satu halaman. Itu ada sekitar 52 masalah hukum yang dijelaskan di dalam satu ayat tersebut. Dan semuanya adalah perkara muamalah. Maka di awal pertemuan kita pada pagi hari ini saya ingin mengutip dua perkataan yang disampaikan. Yang pertama oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab. Perkataan ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Bahkan Imam Malik itu juga mengutip perkataan ini di dalam kitabnya yang berjudul Al-Muwatta. Umar mengatakan, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Jangan berjualan di pasar ini para pedagang yang tidak mengerti din, tidak mengerti muamalah, kata Umar. Makanya tidak heran Umar ini sering berkeliling di pasar untuk memastikan bahwa ini pedagang semuanya paham fikih muamalah. Yang kedua adalah perkataan dari Ali bin Abi Thalib, man ittajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba thumma irtatama thumma irtatama. Kalau ada orang dia berdagang, dia bermuamalat, dia berbisnis tanpa dia mengetahui tentang hukum agama, tentang fikih muamalah, maka dia pasti akan jatuh ke dalam riba. Bahkan beliau ulang 3 kali, dia akan jatuh ke dalam riba, dia akan jatuh ke dalam riba. Ini penegasan dari mereka bahwasanya ternyata berdagang, bermuamalat, berbisnis itu akan rusak jika kemudian tanpa didasari oleh pengetahuan yang cukup tentang perkara agama atau fikih muamalah. Bahkan Imam Abu Laith, beliau mengatakan, la yahillu lirrajul an yashtaghila bil bai' wasyira' ma lam yahfaz kitab al-buyu. Kalau ada seorang laki-laki, katanya, dia melakukan syirkah, dia melakukan jual beli, tanpa dia itu menguasai bab fikih jual beli, maka itu tidak halal dilakukan. Tidak halal seorang laki-laki yang melakukan syirkah, jual beli, bisnis, sebelum dia menguasai bab fikih muamalah. Makanya perkara muamalah ini
Bahkan ada seorang imam, ya, Muhammad bin Hasan. Beliau bilang, wa ala likulli tajir yahtatu lidinihi, ya. Setiap pedagang yang kuat, ya, dia harus punya pegangan yang kuat, ya, dalam urusan agama, ya. Yastashiba faqihan, ya. Dia harus kemudian meminta pandangan-pandangan dari seorang ahli fikih, ya, di dalam transaksi-transaksi muamalat yang dia lakukan. Nah, ini karena kehati-hatian mereka, maka kata beliau, ya, seorang pedagang itu minimal dia itu harus punya teman, atau dia itu harus punya satu orang yang bisa mendampingi dia di dalam urusan muamalat atau bisnis yang dia lakukan, ya. Bahkan Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali hakal ijma' wa Syafi'i fi risalatihi. Imam Al-Ghazali itu menukil, ya, ijma' dan juga Imam Syafi'i, ya, fi risalati hakahu aidan fi anna al-mukallaf la yajuzu lahu an, ya, yuqaddima ala fi'li hatta ya'lama hukm Allah fi. Jadi kata Imam Al-Ghazali, juga Imam Syafi'i, seorang mukallaf itu tidak boleh melakukan sesuatu tanpa dia tahu hukum Allah, ya. Orang yang mau jual beli wajib mempelajari syariat tentang jual beli. Orang yang melakukan ijarah wajib dia tahu syariat hukum Allah tentang ijarah. Orang yang melakukan mudharabah maka dia wajib mengetahui hukum Allah yang berkaitan dengan mudharabah, ya. Kalau dia mengamalkan, misalnya dia ijarah, dia jual beli, dia mudharabah, dia amalkan sesuai dengan ilmunya, maka dia telah mentaati Allah dengan 2 kali ketaatan, ya. Namun barang siapa yang kemudian tidak mempelajari, ya, kemudian dia mengamalkan, maka dia mendurhakai Allah dengan 2 kedurhakaan, ya. Makanya penting bagi kita ini untuk mempelajari bab muamalah ini, ya. Karena muamalah ini adalah perkara yang paling banyak kita habiskan di dalam kehidupan, ya. Kalau kita hitung dari porsi umur yang Allah berikan kepada kita, ya, dari 60, dari 70 tahun usia yang Allah berikan, takdirkan kepada kita, kira-kira hampir berapa persen habis buat muamalah, buat dagang, buat kerja? Berapa kira-kira? Sebagian besar, ya. Maka orang-orang yang kemudian dia tahu bahwasanya Allah memberikan keterbatasan umur, usia, ya, modal. Umur ini kan modal. Maka dia manfaatkan dengan betul agar kemudian muamalat yang dia lakukan ini itu mendatangkan pahala di sisi Allah, ya. Dia dapat pahala ketaatannya itu dihitung dua kali ketaatan. Nah, maka kita akan coba melihat Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, ya, bagaimana umat-umat sebelumnya, ya, itu terkena efek dari fitnah yang kemudian kita sebut dengan fitnah harta, ya. Yang pertama, makanya hari ini kita murojaah dulu, ya. Yang pertama, dalam satu riwayat, mungkin Bapak Ibu juga tahu kisah ini, ya, bahwa dulu tuh di awal bulan Ramadan, ini sudah fase pasca hijrah ke Madinah, ya, Rasulullah itu mengutus 80 orang untuk menuju perkampungan Dzu Khasyab dan Dzu Marwah, ya. Jadi beliau melakukan itu sebagai pengalihan
apa istilahnya tuh, untuk mengalihkan perhatian. Sebenarnya kaum muslimin itu sedang berencana menuju kota Makkah, ya, untuk menaklukkan kota Makkah pasca dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah, ya. Maka Fathu Makkah ini saking rahasianya, berita penyerangan kota Makkah, penaklukan kota Makkah ini hanya disampaikan kepada orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang terdekat dengan Nabi, atau kalau bahasa kita tuh yang tahu penyerangan ini atau penaklukan Makkah ini hanya ring satu, ya. Yang lain itu tidak disampaikan. Di antara orang yang mengetahui penaklukan kota Makkah ini namanya Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Ini seorang muhajirin. Kalau dibilang muhajirin berarti ikut hijrah dari Makkah ke Madinah, ya. Kita belum lihat status yang kedua. Kita bilang status beliau yang pertama itu adalah muhajirin. Orang yang sampai hijrah ke Makkah itu bukan orang biasa-biasa saja. Itu orang-orang dengan tingkat keimanan yang sudah teruji semuanya. Ya, saya kasih contoh Abdurrahman bin Auf. Ya, pengusaha pengen hijrah. Hartanya semuanya ditahan. Ya, diblokir. Mereka berharap kecintaan beliau terhadap harta bisa mengalahkan keinginan untuk hijrah. Tapi iman yang begitu tinggi pada akhirnya mengalahkan cintaan kepada Allah sampai hijrah. Muhajirin. Kemudian status yang kedua, beliau ini Ahlul Badar. Ahlul Badar. Ahlul Badar itu orang yang ikut di perang Badar. Jumlahnya hanya 313. Ya. Saking mereka ini begitu luar biasanya, mereka tuh semuanya sudah dijamin keselamatannya oleh Nabi. Ya, bahkan pasca wafatnya Nabi, Khulafaur Rasyidin itu setiap pengambilan keputusan apapun selalu melibatkan Ahlul Badar. Karena dianggap sebagai orang-orang yang kemudian punya keteguhan iman yang sangat luar biasa. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah, satu dia muhajirin, dua dia apa? Ahlul Badar. Nah, kita kembali bahwa Fathu Makkah ini ternyata terbongkar beritanya, hampir terbongkar, hampir dia itu dipublish oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Karena Hatib itu nulis surat membocorkan rencana penaklukan kota Makkah. Ya, Fathu Makkah itu hampir ketahuan gara-gara dia nulis surat kepada seorang perempuan musyrikat. Ya, perempuan musyrik. Isinya apa? Itu ditujukan kepada pembesar Quraisy untuk ngebocorin rencana Fathu Makkah. Nah, ini yang kita bahas adalah alasannya di balik pembocoran ini. Tapi kan kemudian dicegah, ya. Karena Hatib bin Abi Balta'ah dia nggak tahu bahwa Nabi ini juga punya intelijen, Jibril alaihi salam. Jibril yang membocorkan pengkhianatan tersebut. Ya. Nah, surat itu kan akhirnya bisa dicegah. Ya. Maka pembocoran dari penaklukan kota Makkah itu digagalkan. Ya. Saat itu kan yang membocorkan ternyata Hatib. Ya. Hatib akhirnya dipanggil di hadapan Nabi SAW. Nabi tanya alasannya apa. Ya. Saat itu dia sempat kemudian memberikan hujjah. Ya. Dia tuh nggak murtad. Dia tidak murtad. Bukan karena dia ingin keluar dari, enggak sama sekali. Tapi ya
dia waktu hijrah dari Makkah ke Madinah itu dia nggak bawa harta dan keluarganya, ya. Dia merasa nanti ketika Fatu Makkah nggak ada yang melindungi keluarganya dan hartanya di kota Makkah, ya. Saat itu seorang sahabat menawarkan diri untuk memukul lehernya Hatib. Umar tahu mukul leher, penggal semua. Ya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Hatib ini pernah ikut di perang Badar. Ya. Dalam Quran itu bahkan disampaikan Ahlul Badar itu semuanya sudah dijamin. Maka Hatib pada hari itu dia selamat karena statusnya sebagai Ahlul Badar, ya. Meskipun pengkhianatan dia saat itu, ya, dianggap sebagai loyalitas kepada kaum kafir dan dunia. Berarti kita berbicara tentang urusan harta di sini. Ya, Hatib selamat karena Ahlul Badar. Ya, kalau kita Ahlul apa? Ahlul Tangerang, Ahlul Taman Royal. Ya, artinya sekaliber muhajirin, ya, Hatib nih muhajirin, kemudian dia Ahlul Badar. Ya, ketika pelanggarannya terhadap urusan harta itu fatal. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kan saat itu tuh kan dia berkhianat, loyalitas dia kepada orang-orang yang kufur kepada Allah ini ancaman kepada keimanannya dan ketakwaannya, ya. Ini berbahaya. Ya, kalau kita lihat zaman sekarang, ya ini loyalitasnya udah jangan ditanya. Ya, urusan harta sampai mengorbankan agamanya. Makanya urgensi kita belajar fikih muamalah, karena kita tahu bahwasanya urusan harta ini mengancam keimanan, ketakwaan, istiqamah seseorang. Ya. Nah, itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua saya minum dulu Bapak Ibu, silahkan. Bismillah. Yang kedua, dalam kitab tarikh yang ditulis oleh Imam At-Tabari, ya, ditulis oleh Imam At-Tabari. Di sini mengisahkan tentang munculnya seorang nabi palsu yang bernama Musailamah, ya, ahli retorika, dia ini bahasanya jago, pintar, ya. Retorikanya luar biasa, diplomasinya itu bisa kemudian membuat orang-orang itu jadi kagum, ya, terkesima sama dia. Namanya Musailamah. Maka tahun-tahun itu Musailamah ini berkampanye kemana-mana. Dia keliling, ya. Nah, kalau zaman sekarang orang kampanye jadi gubernur, jadi wali kota, jadi anggota dewan. Kalau Musailamah ini kampanye pengen jadi nabi. Pengen jadi apa? Jadi nabi, ya. Maka kemudian saat itu, ya, dia ini tidak peduli dengan apapun yang kemudian masyarakat itu punya persepsi apapun, dia nggak peduli. Yang penting dia pengen jadi nabi. Nah, maka dia ketemu dengan seorang laki-laki, Rajal bin Unfuah. Ya. Rajal bin Unfuah ini dulu seorang laki-laki yang statusnya sama seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Kalau Hatib selamat, ya.
selamat. Artinya dia memang tidak sampai murtad, enggak, dia selamat, ahlul badar. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Tapi laki-laki yang kedua ini statusnya memang muhajirin, hijrah bersama Nabi. Dan status ini lagi-lagi Bapak Ibu, status muhajirin ini bukan status sembarangan, ya, luar biasa. Ya, orang kalau hijrah di zaman itu tuh Masya Allah, ya, dia pemahaman Qur'annya luar biasa, dia paham tentang urusan agama, ya. Dia suatu saat bersama Abu Hurairah, ya. Dia itu bersama Abu Hurairah, ada seorang Ansari penduduk asli Madinah dan Rajal Unfuwai, ya. Jadi mereka bertiga lagi duduk, ya, lagi ngaji di Masjid Nabawi, ya, kepada Ubay bin Ka'ab, ya. Nah, saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati majelis mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada seseorang yang nanti gigi gerahamnya di neraka lebih besar dari bukit Uhud. Ya. Sesungguhnya seseorang di antara kalian nanti di hari kiamat di neraka gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud. Ini kata Abu Hurairah, ya. Dia merefleksikan dirinya dengan yang hadir saat itu. Yang hadir Rajal Unfuwah. Yang hadir ada seorang Ansar, ya. Kemudian ada guru mereka, tempat mereka mengambil ilmunya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Dia lihat, ini perkataan ini Nabi katakan, seseorang di antara kami ini kemudian akan gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud di neraka. Ini karena orangnya yang hadir saat itu termasuk Abu Hurairah ini orangnya enggak ujub. Enggak ujub. Ujub itu kan zanna annahu khairan, merasa bahwa dirinya itu lebih baik. Jadi dia enggak merasa bahwasanya wah ini pasti si fulan ini. Wah pasti si fulan. Enggak, dia merasa itu dirinya. Itu menunjukkan bahwasanya Abu Hurairah ini orang yang tawadhu, ya. Sampai saat beliau ingat sekali siapa-siapa yang hadir pada saat Nabi mengucapkan kalimat ini. Sampai semua yang hadir, ya, itu wafat, ya. Maksudnya tuh ada seorang penduduk Madinah dia wafat, ada satu dia wafat, sehingga yang tersisa itu hanya Rajal Unfuwah dengan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu semakin ketakutan, ya. Bahkan beliau itu sampai nggak bisa makan, ya, karena beliau melihat, ya, Rajal ini orang rajin sholatnya, Qurannya luar biasa, dia muhajirin, ya. Padahal kita tahu Abu Hurairah ini meriwayatkan 5.000-an hadis, ya, bahkan tinggalnya di Masjid Nabawi, Ahlus Suffah, insyaallah, ya. Ternyata Nabi itu kan mengutus kepada Bani Hanifah, ya, di Yamamah sana. Rajal Unfuwah ini diutus untuk mendakwahkan Islam di sana. Ketemulah dengan Musailamah. Musailamah itu butuh suaranya Rajal Unfuwah untuk mengatakan bahwasanya dia itu nabi. Karena dia butuh suaranya Rajal untuk menisbatkan kepada Nabi bahwa Nabi mengatakan setelah Nabi wafat akan ada nabi terakhir, yaitu Musailamah. Tawarannya siapa? Tawarannya Musailamah ini kan nanti dijadikan sebagai seorang menteri kalau dia berkuasa.
Ya, akhirnya Rajal dia mengucapkan apa yang diinginkan oleh Musailamah. Dia bilang kepada orang-orang di Bani Hanifah, nih nabi baru. Nabi Muhammad bilang akan ada nabi setelah beliau dan ini orangnya. Akhirnya ribuan orang kembali kepada kekufuran, murtad. Termasuk diantaranya Rajal. Maka yang Nabi maksud gigi gerahamnya sebesar bukit Uhud siapa? Rajal al-Unfuah. Cuman lagi-lagi kita mencoba merefleksikan diri kita dengan Rajal. Bahkan seorang Abu Hurairah saja membandingkan dirinya dengan Rajal al-Unfuah, merasa bahwa ilmunya masih tinggian Rajal. Abu Hurairah, apalagi kita Pak, mencoba untuk melihat ya, satu dia ngajinya di Masjid Nabawi Madinah ya. Yang kedua gurunya adalah Ubay bin Ka'ab. Yang ketiga sahabat-sahabatnya itu sekaliber Abu Hurairah ya. Keempat dia muhajirin ya. Tapi ketika dihadapkan dengan urusan harta, jatuh ketakwaannya. Makanya penting bagi kita tuh paham betul fikih muamalah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Ya, karena Nabi itu sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu, inna likulli ummatin fitnah. Setiap umat memiliki fitnah, Bapak Ibu. Ya. Kaum Ad dengan kekuatannya, Bani Israel dengan wanitanya. Wa ummati al-mal, umatku harta. Harta. Ya, makanya dahsyat, fitnah harta ini dahsyat. Ya. Fitnah wanita juga dahsyat. Ya. Betul? Ya. Fitnah tahta juga dahsyat. Ya. Makanya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasihati kita tentang urusan harta, tentang muamalah. Jadi antum ketika bermuamalah dengan seseorang dikecewakan, ya, ditipu misalnya, terus antum bilang, ya Allah Ustaz, nih fulan yang menipu saya ini orangnya, mohon maaf dia rajin ngaji misalnya, ya. Dia atau misalnya ada sesuatu yang berkaitan dengan harta yang kemudian kita mengatakan ini orang akhlaknya baik, ini orang ya ini dia rajin ngaji, dia apa, tapi kemudian dia menzalimi saya. Urusan harta, dia nggak mengenal siapapun. Ya. Kalau kita nggak belajar, kita nggak mempelajari, sebaik apapun diri kita, kita akan jatuh ke dalam keharam. Dan waliyadu billahi min dzalik, kita akan kemudian terkena fitnah harta. Ya. Itu riwayat yang kedua. Yang ketiga, izin minum. Silakan. Nah, ada satu perang terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya. 2 tahun setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Ya. Banyak yang kemudian datang di perang Uhud dari kota Makkah, dari kaum musyrikin, datang dengan misi balas dendam karena sanak keluarganya wafat di perang Badar. Jadi perang Badar ini dendamnya Quraisy kepada kaum muslimin, ya. Mereka mendatangi kaum muslimin di saat itu, ya. Walaupun memang secara fakta kita melihat jumlah kaum muslimin yang meninggal di Uhud itu banyak. Itu banyak.
bahkan wafatnya Mus'ab bin Umair, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, ya. Kemudian kita tuh terdesak sampai ke gunung, ya. Qutila sab'una min khiyaris sahabah, ya, 70 sahabat terbaik Nabi itu wafat, ya. 70 sahabat terbaik, ya. Nah, jadi memang siapa namanya itu, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul itu seorang munafik yang dia memprovokasi 300 pasukan tuh mundur di tengah jalan. Itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, tapi paginya itu kita melihat Rasulullah itu mewanti-wanti betul. Pasukan yang berada di atas bukit itu diwanti-wanti, ya. Nama bukitnya tuh Bukit Ainain, ya. Jadi nanti ada pasukan di atas itu diwanti-wanti sama Nabi, ya. La abrah, jangan bergerak, tetap di posisi, ya. Walaupun kalian melihat kami kaum muslimin di bawah sudah memukul mundur itu Quraisy, jangan bergerak. Walaupun kalian melihat kami sudah terdesak oleh mereka, jangan bergerak. Fala tu'inun, jangan turun dari sini. Itu cuma satu pesannya Nabi, jangan gerak dari posisi. Udah, tetap di atas Bukit Ainain, ya. Sehingga kan di awal-awal peperangan itu, Pak, Quraisy ini kelabakan semuanya. Mereka tuh panik. Kenapa? Karena pasukan pemanah di atas bukit itu melepaskan anak panah yang membuat mereka ini kesulitan, ya. Jadi pimpinannya itu ada 3 saat itu. Dari Quraisy itu pimpinan perang Uhud ada 3. 2 laki-laki, 1 perempuan, ya. 2 laki-laki, 1 perempuan. Makanya saya katakan perang Uhud ini misi balas dendam yang membara, Pak, ya. Pimpinannya 3. 1 siapa? Perempuan, namanya Hindun. Iya, Hindun bin Utbah. Iya, Hindun, ya. Hindun tuh itu karena suaminya terbunuh di perang Badar, ya. Kedua, Ikrimah bin Abi Jahal. Bapaknya Abu Jahal tuh terbunuh di perang Badar. 3, Khalid bin Walid. Itu Khalid bin Walid saat perang Uhud dia adanya di barisan karena saat itu dia belum muslim. Antum bisa bayangkan, ya, perang Uhud, tapi Masya Allah hidayah, Pak, hidayah. 3-tiganya masuk Islam. 3-tiganya masuk. Hindun bin Utbah masuk Islam, Ikrimah bin Abi Jahal masuk Islam, ya. Khalid bin Walid masuk Islam. Bahkan Ikrimah bin Abi Jahal matinya mati syahid. Bisa dilihat, ini kondisi yang kontras antara seorang Rajal al-Unfuah dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Rajal matinya mati murtad, Ikrimah matinya mati syahid, ya. Nah, ala kulli hal saat itu tuh mereka sudah terdesak, Pak, udah kepukul udah. Namun tiba-tiba Khalid bin Walid itu dia punya strategi. Dia perintahkan musyrikin Makkah itu untuk membuang semua apa yang menempel di badan mereka, harta, semuanya buang, lari. Ternyata ini memancing pasukan pemanah yang ada di atas untuk lari
turun ke bawah. Saat itu tuh mereka turun, ya, karena tergoda dengan ghanimah. Mereka teriak ghanimah, ghanimah, ghanimah. Itu kan yang pimpin di atas itu Abdullah ibnu Jubair. Ya. Dia teriak jangan bergerak. Rasulullah itu memerintahkan kita tetap di atas. Dalam keadaan menang atau kalah kita tetap di atas. Ya. Saat itu Bapak Ibu sekalian, mereka bilang itu perintah hanya berlaku ketika kita sedang perang. Ini udah selesai, mereka udah lari. Akhirnya mereka tuh turun. Ternyata Khalid bin Walid dan kaum musyrikin saat itu mereka putar balik. Mereka yang naik ke atas bukit. Masya Allah. Apa yang terjadi? Sekarang kita yang dikepung, kita yang terdesak gara-gara urusan apa? Harta. Masya Allah. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari perang Uhud ini kita ambil satu pelajaran yang paling luar biasa besar. Makanya sebagian ulama mengatakan walaupun secara fakta mungkin kita kalah dalam perang Uhud, tapi hakikatnya kita menang karena kita mendapatkan satu pelajaran yang paling penting, yaitu ketika pelanggaran kita lakukan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kehilangan kunci kemenangan. Jadi dalam urusan apapun Bapak Ibu, antum langgar satu perintah Nabi termasuk dalam urusan muamalah, maka antum telah kehilangan apa? Kunci kemenangan, kunci keberkahan, kunci keberhasilan, semuanya hilang. Ya, hati-hati. Ya. Maka itu 3 riwayat yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa urusan harta itu kalau tidak diperhatikan kita celaka. Ya. Karena dalam muamalah ini kadang kan obsesi seorang hamba itu berkebalikan dengan hasil. Ada orang dalam muamalah cita-citanya untung besar, Pak. Ya, ingin mengumpulkan dunia dari perkara yang dia lakukan. Tapi justru obsesinya ini hasilnya berkebalikan. Dia justru dijauhkan dari tujuannya. Antum pernah lagi bawa kendaraan gak tahu jalan, ya, bukan mendekat ke tujuan tapi justru menjauh. Nyasar, Pak. Nah ini, ya, contoh sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, yamhaqallahu riba wa yurbis sadaqah. Ini ayat Al-Baqarah 276. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan harta sedekah. Ini orang riba dengan sedekah, ya. Obsesinya orang riba adalah hartanya makin banyak. Tapi hasilnya berkebalikan, Pak. Binasa. Sedekah mengeluarkan harta, hartanya berkurang, tapi hasilnya adalah justru disuburkan. Maka dalam muamalah ini kadang hasil dengan obsesi itu berkebalikan. Contoh, ya, makanya dalam tafsir Ibnu Katsir, wa hadza min babil muamalah binaqidil maqsud. Ini termasuk di antara bentuk muamalah hasil berkebalikan dengan obsesi. Ya. Beliau meriwayatkan satu riwayat. Ya. Ada mantan budaknya Utsman namanya Faruk. Dia cerita, dulu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid, ya, banyak makanan, Pak. Terus ditanya, min aina hadza ta'am? Ini dari mana ini? Makanan-makanan ini dari mana? Ya kalau Umar, Abu Bakar, mereka sebelum makan selalu nanya, dari mana asalnya? Karena waraknya, kehati-hatiannya tinggi.
Ya, Abu Bakar kan pernah ada kisah beliau mau makan, ditanya kepada budak, dari mana? Halal atau tidak? Ya, sekali beliau lagi puasa nggak sempat nanya, langsung ngunyah. Buka puasa pakai roti. Terus budaknya nanya, tumben antum nggak nanya itu dari mana? Terus kata Abu Bakar, emang dari mana? Ini lagi sambil ngunyah nih. Terus budaknya cerita, jadi kemarin tuh aneh lewat di pasar, ada orang pengen minta diramal, iseng ana ramal, iseng doang, ternyata benar ramalannya. Tadi lewat dikasih tuh ujroh, maksudnya dia di hadiah lah. Nah uangnya itu ana beliin gandum, ana bikin roti, itu yang lagi antum makan. Itu Abu Bakar dimuntahin belum cukup, dia masukkan jarinya tuh sampai ke tenggorokan. Itu diceritakan kepada Rasul bilang, tuh kalau pilihannya dia harus mati karena mengeluarkan makanan, maka dia memilih mati daripada menelan roti tersebut. Nah, sama Umar masuk ke masjid banyak makanan, ditanya, ini dari mana nih? Ya, walaupun kalau zaman sekarang hukumnya bertanya kepada orang yang menghidangkan, ya kita tidak juga kemudian. Nah, mungkin saya silaturahim ke rumah siapa misalnya, Pak Haji Rohiman, ya kan? Terus dikasih, saya tanya, Pak Haji, antum kerjanya apa? Misalnya beliau jelaskan, saya bilang, ini betul nih ya, halal nih, kan nggak mungkin ya. Tapi kalau Umar, Abu Bakar itu ditanya apa? Umar masuk ke masjid banyak makanan, ditanya dari mana ya katanya. Dijawab, ya tadi ada yang bawa ya Amirul Mukminin ke dalam masjid, ya makanannya sama yang bawanya sekalian Allah berkahi. Tapi tiba-tiba ada yang laporan, wa ya Amirul Mukminin, ini makanan hasil ihtikar. Tahu ihtikar? Ihtikar itu menimbun. Jadi ada orang tuh, misalnya di pasar, dia borong itu semua beras sampai beras langka, Pak. Habis itu dia simpan tuh, itu namanya ihtikar. Kita udah bahas ihtikar belum, Pak? Bahas tapi sekilas, cuman selewatan, ya nggak bahas dalam satu bab khusus. Nanti kita bahas. Misal dia borong beras, habis itu dia timbun, dia simpan, harga langka. Beras tadinya 10.000, karena langka jadi 20.000. Waktu harganya sudah mahal, baru dia lepas. Maka dia dapat untung 10.000. Itu namanya ihtikar. Ada yang lapor ke Umar, ya Amirul Mukminin, ini hasil ihtikar nih. Ya. Langsung kemudian Umar bin Khattab mengatakan, man ihtakar, siapa yang menimbun? Dijawab, yang nimbun Faruk, mantan budaknya Utsman, dan Fulan, mantan budaknya Umar. Habis itu didatangkan itu kedua-duanya. Terus Umar nasihati, man ihtakara 'alal muslimin ta'amuhum darabahallahu bil aflas au bijudham. Ini kalau ada orang yang melakukan ihtikar, kata Umar, ya, terhadap seorang kaum muslimin, dia bikin yang muslim nih yang lain jadi susah. Kenapa jadi susah? Karena harga jadi naik. Pak, enggak semua orang tuh punya kemampuan beli yang sama, Pak. Antum melakukan ihtikar, harga naik, maka yang enggak mampu itu makin susah. Ya. Kayak kemarin tuh terjadi ihtikar minyak goreng. Ya? Nah, itu. Kalau jengkol enggak termasuk. Ihtikar tuh terhadap bahan makanan pokok. Ya. Jengkol. Beras, ya. Minyak, ya, apalagi? Gula, ya. Begitu. Nah, waktu dengar kayak begitu, karena dibilang nanti Allah akan menghukumnya dan dia itu bangkrut, bahkan dikatakan dihukum bangkrut lepra. Lepra, Pak. Itu disampaikan. Nah, ini Faruk
Dengar kayak begitu langsung tobat udah. Enggak. Langsung tobat, ya. Namun mantan budaknya Umar dia membantah. Wah, ini uang saya, ya. Berarti saya boleh jual, saya boleh apapun. Nah, Abu Yahya ini yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, setelah itu mantan budaknya Umar itu kena lepra. Jadi ini urusan muamalah, kalau kita nggak kemudian memperhatikan dengan baik, hasil kita itu berkebalikan dengan obsesi kita. Mantan budaknya Umar kan mungkin obsesinya dia sukses, kaya. Apa yang terjadi? Berkebalikan. Belum lagi Allah menjadikan kita ini kan, kalau misalnya, ya Allah saya ingin punya uang berapa kira-kira antum minta, Pak? 1 miliar. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa minta diberkahi. Ini kadang kalau kita nggak kemudian baik-baik, ini ada orang untungnya, Pak. Misalnya dia nipu orang lain, ya nipunya 2 miliar, Pak. Tapi antum tahu, Allah jadikan kebutuhannya dia 4 miliar. Tuh. Jadi kurang, Pak. Padahal nilainya besar. Makanya tuh kalau nggak diperhatikan, itu bisa kebalikan, Pak. Ada orang duitnya 10 juta, tapi kebutuhannya 20 juta, kurang, Pak. Bisa dibayangkan itu? Allah yang maha menjadikan itu semua. Ya. Maka hasil itu berkebalikan ketika kemudian kita nggak memperhatikan dengan baik. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimatun wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlaha wa lam ya'tihi minad dunya illa man qaddara lahu." Barang siapa akhirat menjadi obsesinya, maka Allah berikan kecukupan di dalam hatinya, ya. Dimudahkan segala urusannya. Dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan yang paling hina. Tapi barang siapa menjadikan dunia sebagai obsesinya, maka Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Apapun yang dia capai akan selalu kemudian tidak bisa membahagiakan, tidak bisa mencukupkan dia. Akan dicerai-beraikan segala urusannya, dunia tidak akan dia dapatkan kecuali apa yang sudah ditetapkan baginya. Masya Allah. Saya pernah menyampaikan dulu bagaimana seseorang dikejar-kejar oleh dunia, ya. Itu dari Sufyan bin Uyainah, Khalifah Hisham bin Abdul Malik, ini khalifahnya Umayyah, ya, menemui cucunya Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah, ya. Saat itu ini cucunya Umar sedang ada di Masjidil Haram. Ini lagi sholat, lagi ibadah. Khalifah Hisham ini menawarkan, ya Sayyid, ya Tuan, antum minta apapun yang antum butuhkan hari ini saya penuh. Yang nawar khalifah, sekelas presiden. Ini kira-kira nih presiden baru kita datang ke Masjid Kuba, ya, terus nawarin ke Bapak Ibu, apapun kebutuhan Bapak Ibu saya penuhi. Apa jawabannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak Presiden, ini utang saya nih ada di sini, ya. Saya pengen beli tanah di sini, saya pengen mobil. Oh banyak tuh. Tapi ini jawaban Salim, cucunya Umar, ini menakjubkan. Apa jawabannya? Inni astahi minallahi tabaraka wa ta'ala an as'ala fi baitillahi ghairallah. Saya malu kepada Allah di baitullah, di rumah Allah, tapi minta kepada selain
Allah. Masya Allah. Ini khalifah penasaran Pak. Ditungguin sampai dia selesai sholat, diikuti dari belakang, kemudian menawarkan tawaran yang sama. Tadi ditolak karena dalam masjid, sekarang udah di luar masjid. Ya. Al-an qad kharajta fas'alani hajatan. Nah sekarang anda telah di luar Baitullah, mintalah hajat. Apa jawabnya? Ternyata jawabannya nggak langsung memenuhi kita nih. Kalau ditanya kayak begitu, jangan di luar masjid, di dalam masjid kita terima. Di luar masjid ditanya hal yang sama. Habis itu dia balik lagi nanya kepada khalifah, hawaijid dunya am min hawaijil akhirah? Ini yang antum tawarkan untuk dipenuhi hajat kebutuhan dunia atau akhirat? Dia kata khalifah, dunia. Saya nggak bisa memenuhi kebutuhan akhirat. Maka dijawab, ama wallahi, demi Allah, ma sa'altu dunya man yamlikuha. Aku tidak pernah meminta dunia kepada zat yang memiliki dunia. Ya. Maksudnya dia selalu meminta akhirat. Dia jarang meminta dunia kepada Allah. Padahal kita berhak meminta dunia kepada Allah, dalam doa kita minta, ya, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tapi dia jawab kepada khalifah, kepada yang punya dunia aku tidak pernah meminta. Fa kaifa as'alu ma lam yamliku? Bagaimana saya minta kepada yang enggak punya dunia? Masya Allah, subhanallah. Tawaran dunia dari sang raja dia tolak. Ya, kalimat yang sangat indah. Dunia mendatangi dirinya dalam keadaan yang terhina. Kalau zaman sekarang kebalikan tuh. Manusia menghinakan dunianya, menghinakan dirinya, datang kepada raja. Jadi Bapak Ibu, ini murojaah saja, ya, untuk saling mengingatkan bahwa urusan muamalah ini, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i dari Al-Ijma' tadi ya, di awal. Kalau ada orang muamalah, dia belajar hukum syariatnya, maka dia taat kepada Allah dengan 2 kali ketaatan. Barang siapa yang bermuamalah, mudharabah, musyarakah, jual beli, ijarah, tanpa dia mempelajari hukumnya, maka dia telah mengingkari Allah dengan 2 kali keingkaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, ya, untuk terus belajar di dalam bab muamalah. Allah jadikan harta kita sebagai harta yang penuh dengan keberkahan, ya, harta yang tidak membawa fitnah di dalamnya, ya, dan ilmu yang kita pelajari ini membuat kita terhindar dari satu fitnah yang sangat dahsyat, fitnah yang mengancam siapa saja dengan status kesolehan apapun, ya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ini tidak bahas ini, mungkin nggak ada pertanyaan kan? Atau tetap ada, ya monggo silahkan.